Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi teman-teman semua. Ya, selalu kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Oke teman-teman, kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita melanjutkan mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya bahwa Pancasila adalah sistem nilai dan pedoman hidup yang digunakan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Ya, sebagai ideologi bangsa, Pancasila menuntun dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Dan Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan juga adil tentunya. Ya. Nah, ini dia. Yang pertama itu Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman, Pancasila itu menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial dijadikan acuan dalam bertindak baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau oleh rakyat ya. Dan Pancasila sebagai pedoman hidup menanamkan sikap saling menghormati, mencintai tanah air, dan berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Ya. Lalu ada pula Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang sangat beragam dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Dan Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi pemersatu yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah perbedaan. Dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadi alasan untuk adanya perpecahan, tapi justru perbedaan itu jadi kekayaan yang memperkuat bangsa. Jadi walaupun kita banyak beda suku, bangsa, agama, ras, budaya dan sebagainya, itu lah yang kalau bisa yang menjadikan kita kuat. Ya beragam menjadi kuat, bukannya berpecah belah. Itulah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka, teman-teman. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak kaku atau statis, tetapi bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya. Namun dalam keterbukaannya Pancasila tetap teguh mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Misalnya Pancasila tetap relevan dalam menghadapi isu-isu modern seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial dengan terus berupaya menjaga keutuhan nilai-nilai luhur bangsa. Lalu ada pula Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, di mana ideologi Pancasila menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Setiap kebijakan dan program pembangunan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Pancasila mengarahkan pembangunan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa pembangunan tersebut adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasi Pancasila dalam pembangunan adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan yang tertinggal, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang kurang mampu. Pancasila sebagai penangkal ideologi asing. Ya. Pancasila itu juga berperan sebagai penangkal masuknya ideologi asing yang dapat merusak atau mengancam keutuhan bangsa. Ideologi ekstrim seperti komunisme, liberalisme ekstrim dan radikalisme dapat memecah belah masyarakat Indonesia. Pancasila memberikan panduan bagi rakyat Indonesia untuk menolak ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, keadilan sosial, dan juga kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Lalu ada pula Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, Pancasila menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong para pemimpin bangsa untuk bertindak adil, bijaksana, dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Di tingkat masyarakat, Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang mencerminkan prinsip demokrasi yang khas Indonesia. Ini ada nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila pertama, mengakui kebebasan beragama dan menghormati keyakinan setiap warga negara, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral dalam kehidupan masyarakat. Sila kedua, menghargai hak asasi manusia yang memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa diskriminasi serta mengedepankan sikap saling menghormati. Sila ketiga, menjaga kesatuan persatuan bangsa di tengah keragaman serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Sila keempat, mewujudkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat dan perwakilan, di mana keputusan diambil untuk kebaikan bersama. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara Indonesia. Nah, sekarang ini kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan sejahtera. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan Pancasila, Indonesia memiliki pedoman yang kokoh untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedaulatan rakyat negara. Oke, sekarang kita masuk ke topik ideologi Pancasila terkait liberalisme, komunisme, dan juga fasisme dan sosialisme.
Ya, bagaimana Pancasila menyikapi ini? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan ideologi-ideologi lain seperti liberalisme dan teman-temannya. Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan ideologi-ideologi tersebut, Pancasila menekankan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak berorientasi pada pemusatan kekuasaan atau kesenjangan sosial yang besar. Pancasila berusaha menggabungkan aspek-aspek positif dari berbagai ideologi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Yang pertama itu Pancasila dan liberalisme. Pancasila dan liberalisme menekankan kebebasan individu, hak-hak asasi manusia, pasar bebas, dan minimnya campur tangan negara dalam ekonomi dan kehidupan pribadi. Ideologi ini mengutamakan kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan hak atas kepemilikan pribadi. Ya, kalau Pancasila dan jadi Pancasila menghormati kebebasan individu, tetapi tidak sebebas dalam ideologi liberalisme yang cenderung mengedepankan kepentingan individu tanpa batasan. Dalam sila pertama, yaitu keturunan Yang Maha Esa, Pancasila menekankan pentingnya moral dan nilai agama yang tidak ditemukan dalam liberalisme yang cenderung lebih sekuler. Pancasila juga menekankan keadilan sosial dan persatuan bangsa yang terkadang berbenturan dengan nilai liberalisme yang memusatkan pada kebebasan individu dan pasar bebas tanpa memperhatikan pemerataan sosial. Lalu Pancasila mengadopsi nilai-nilai kebebasan tetapi tetap mengedepankan kesejahteraan sosial dan kesetaraan yang tidak selalu menjadi prioritas dalam liberalisme. Gitu ya. Sekarang dengan komunisme. Mana komunisme adalah ideologi yang berusaha menghapuskan kelas-kelas sosial dan kepemilikan pribadi, ya, dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana alat produksi dimiliki oleh negara atau masyarakat bersama. Komunisme menekankan pengendalian negara yang kuat terhadap ekonomi dan sosial. Dan ini Pancasila dan komunisme. Pancasila menekankan keseimbangan sosial dan keadilan sosial, tetapi tidak menghapuskan kepemilikan pribadi atau melarang inisiatif individu. Ya, Indonesia mengakui pentingnya sektor swasta dan kebebasan berusaha dalam kerangka ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, namun tetap mengatur agar tidak ada eksploitasi. Dan komunisme bertentangan dengan nilai kebebasan beragama yang tercermin dalam sila pertama. Sementara komunisme seringkali menuntut negara menjadi ateis. Pancasila menghormati keragaman beragama dan kebebasan beribadah. Pancasila juga menekankan pentingnya demokrasi melalui musyawarah dan mufakat, sedangkan dalam banyak negara komunis, keputusan politik dan sosial seringkali bersifat otoriter dan dikendalikan oleh partai tunggal, yaitu dengan komunisme. Sekarang dengan fasisme. Apa itu fasisme? Yaitu ideologi yang menekankan otorita apa nih? Otoritarianisme, ya, di mana kekuatan negara yang sangat terpusat serta kebijakan nasionalisme ekstrim dan militarisme. Fasisme seringkali menentang demokrasi dan kebebasan individu dengan mendukung kekuasaan totaliter yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau diktator.
dengan Pancasila, ya, Pancasila menantang paham otoritarianisme dan militarisme yang ditemukan dalam fasisme. Sila keempat, ya, mengedepankan sistem pemerintahan demokratis yang melibatkan musyawarah dan mufakat, berlawanan dengan sistem pemerintahan yang terpusat dan diktator seperti pada fasisme. Paham fasisme. Fasisme mengutamakan pengendalian negara atas individu dan seringkali menggunakan kekerasan atau kekuatan militer untuk menegakkan kekuasaannya. Sementara Pancasila lebih menekankan perdamaian dan kerjasama dalam kerangka negara yang demokratis dan berdasarkan hukum. Pancasila juga menekankan persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang bertentangan dengan nasionalisme ekstrim yang sering terlihat dalam ideologi fasisme. Yaitu terakhir Pancasila dan sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menekankan pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Sosialisme berusaha mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui pengaturan negara terhadap produksi dan distribusi barang dan jasa. Sikap Pancasila. Pancasila, terutama sila kelima, memiliki kesamaan dengan sosialisme dalam hal-hal mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Namun Pancasila tidak sepenuhnya mendukung penguasaan negara atas seluruh aspek ekonomi seperti dalam sosialisme klasik atau komunisme. Dalam ekonomi Pancasila, negara berperan untuk mengatur dan mengawasi agar ekonomi itu berjalan adil, tetapi tetap membuka ruang untuk sektor swasta dan inisiatif pribadi. Sosialisme cenderung mengedepankan pengelolaan negara yang lebih sentralistik, sementara Pancasila lebih menekankan pada keseimbangan antara peran negara dan sektor swasta, ya, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan musyawarah. Itu Pancasila, ya. Oke, jadi intinya, selagi Pancasila juga menekankan kerakyatan dan persatuan yang tidak selalu tercermin dalam sosialisme, terutama dalam bentuk sosialisme yang lebih ekstrim atau otoriter. Jadi ya. Nah, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang mengedepankan keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, kebebasan beragama, dan demokrasi yang membedakannya dengan ideologi-ideologi seperti liberalisme, komunisme, fasisme, dan sosialisme. Pancasila menekankan keseimbangan, tidak mengutamakan satu nilai secara ekstrim, dan menolak sistem yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Sementara ideologi-ideologi lain seringkali mengutamakan kebebasan individu atau pengendalian negara secara ekstrim. Pancasila berusaha untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam kehidupan yang harmonis dan adil dengan tetap menghormati keragaman yang ada. Ya, itu dia tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu mungkin materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.